Dalam kisah kali ini, saya akan menceritakan tentang pertarungan dua kekuatan hebat antara Mat Peci Jawara Banten, pemilik ajian Tujuh Sukma, melawan Usman Daeng, preman dari Makassar pemilik ajian Jiwa Braja. Namun, sebelum masuk ke inti ceritanya, mari terlebih dahulu kita mengetahui asal mula perkara sebelum kejadian. Di ufuk timur Nusantara, di tanah yang dikenal keras dan penuh keberanian yang bernama Makassar, hiduplah seorang pria bernama Usman Daeng. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula keturunan orang terpandang. Ia hanya anak dari keluarga sederhana yang hidup di kampung pesisir. Namun, di balik kesederhanaan itu, hidup Usman Daeng ditempa oleh kerasnya jalanan. Sejak kecil, tinjunya adalah bahasanya, dan luka di tubuhnya adalah gurunya. Ia tumbuh di lingkungan di mana kekuatan menentukan siapa yang dihormati, dan ketakutan adalah satu-satunya hukum yang berlaku. Setiap hari, ia berkelahi hanya untuk bertahan, dan dari pertarungan ke pertarungan, nama kecilnya mulai dikenal. Bukan karena kebaikan, melainkan karena keberaniannya yang tak wajar. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari yang lain. Ia memiliki warisan leluhur, ajian kuno, yang disebut orang-orang tua di kampungnya sebagai tangan bara. Ajian itu adalah sebuah ilmu kanuragan yang memiliki kekuatan gaib yang konon diwariskan turun-temurun dari nenek moyangnya. Dan karena itulah, Usman Daeng sangat ditakuti dan disegani di kampung halamannya. Waktu berjalan, pertarungan demi pertarungan membuat Usman Daeng makin tangguh, namun juga semakin sombong. Dan saat ia merasa di tempat asalnya ia sudah tak terkalahkan, Usman Daeng pun berencana untuk pergi merantau keluar pulau, yakni Pulau Jawa. Dengan kapal feri, ia berlayar melintasi lautan menuju barat. Dan di sanalah, di kota Jakarta dan Tangerang, Usman Daeng menapakkan kakinya untuk pertama kali. Tak butuh waktu lama bagi Usman Daeng untuk menunjukkan siapa dirinya. Dengan tangan bara dan ilmu kanuragannya, ia menaklukkan kelompok demi kelompok di berbagai kawasan. Satu persatu preman lokal tunduk di bawah perintahnya, hingga akhirnya ia menjadi penguasa di sebuah pasar induk besar di Tangerang. Pasar itu ramai, hidup, dan penuh rezeki. Tapi, sejak kedatangannya, bayang ketakutan mulai tumbuh di setiap lorongnya. Pedagang kecil harus membayar upeti. Ia juga menguasai lahan parkir dan tempat strategis lainnya. Bahkan, para kelompok preman kecil lainnya lebih memilih diam daripada menantangnya. Tahun demi tahun berlalu, kelompoknya semakin besar, berisi orang-orang dari berbagai suku. Semua tunduk pada satu nama, Usman Daeng. Dan setiap orang di pasar itu tahu, tidak ada yang berani menyebut namanya dengan lantang tanpa rasa takut. Semakin lama, Usman Daeng pun semakin sombong. Hingga dengan bangganya ia berkata, jika takkan ada manusia yang mampu mengalahkannya dan menggoyahkan kekuasaannya. Namun, mereka lupa satu hal, bahwa setiap kesombongan punya waktunya untuk diuji. Karena di tanah yang jauh dari sana, di sebuah pedalaman Banten yang tenang dan penuh kearifan, ada sosok pria yang tenang, namun memiliki kekuatan besar, yang kelak takdir akan membukakan jalan menuju sebuah pertemuan yang akan menggoyahkan kesombongan. Dari pasar yang hiruk-pikuk di Tangerang, angin perjalanan membawa kisah ini ke sebuah desa kecil di pedalaman Banten. Di sanalah hidup seorang pria sederhana bernama Mat Peci, atau yang nama aslinya adalah Ahmad bin Hasan. Namun, nyaris tak ada orang yang memanggilnya dengan nama itu. Ayahnya telah lama wafat, namun ajaran dan ilmunya tetap hidup dalam diri Mat Peci. Ia diajarkan bahwa silat bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjaga, melindungi, dan menegakkan kebenaran. Setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok, Mat Peci sudah berdiri di tepi sungai yang jernih. Ia bermeditasi dan berlatih silat seorang diri, ditemani kabut yang menari di atas air. Air itu lembut, tapi mampu mengikis batu, kata ayahnya dulu. Dan karena itulah, meski banyak yang tahu ia keturunan Jawara, Mat Peci tidak pernah menyombongkan diri. Ia hidup seperti rakyat biasa, mengajar anak-anak mengaji di surau kecil, dan menolong siapapun tanpa pamrih. Namun, seperti pepatah lama, jika kekuatan besar akan selalu membuka jalan menuju sesuatu yang besar pula. Hingga di suatu ketika, langkah awal Mat Peci akan membawanya pada sebuah peristiwa besar yang kelak dihadapinya.
Pagi itu, udara di pedalaman Banten terasa sejuk dan tenang. Di beranda, rumah panggung yang sederhana, Mat Peci tampak tengah mengikat buntalan kain kecil berisi pakaian dan kitabnya.